Ajaran inti dari Syekh Siti Jenar sesungguhnya adalah kesaksian atau yang dikenal dengan nama sasahitan. Hal ini adalah puncak pengalaman tasawuf dari Syekh Siti Jenar, di mana dirinya telah menggapai puncak makrifat sehingga mampu menyaksikan realitas ilahiyah. Video berikut ini akan memberikan Anda gambaran mengenai ajaran Syekh Siti Jenar tentang sasahitan seperti yang ditulis oleh Pujangga Raden Ngabehi Ranggawarsita dalam Wirid menika Serat Wirid anyariosaken wewenganipun Wali Wolu. Naskah asli dari wejangan Syekh Siti Jenar itu berbunyi, ingsun anak seni ing datingsun dhewe, satuhune ora ana pangeran amung ingsun, lan nakseni ingsun, satuhune Muhammad iku utusan ingsun, ya sejatine kang aran Allah iku badan ingsun, Rasul iku rahsaning sun, Muhammad iku cahyaning sun, ya ingsun kang eling tan kena ing lali, ya ingsun kang langgeng ora kena owah gingsir ing kahanan jati, ya ingsun kang waskita ora kasamaran ing sawiji-wiji, ya ingsun kang amurba amisesa kang kawasa wicaksana ora kekurangan ing pangerti, biar sampurna padang terawangan, ora krasa apa-apa, ora ana keton apa-apa, mung ingsun kang nglimputi ing alam kabeh kalawan kodrating sun. Dalam bahasa Indonesia, teks itu kira-kira berbunyi sebagai berikut. Aku bersaksi di hadapan zatku sendiri, sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali aku, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad itu utusanku. Sesungguhnya yang disebut Allah ingsun diri sendiri atau badanku sendiri, Rasul itu rahsaku, Muhammad itu cahayaku. Akulah zat yang hidup tidak akan terkena mati. Akulah zat yang selalu ingat tidak pernah lupa. Akulah zat yang kekal, tidak ada perubahan dalam segala keadaan. Bagiku tidak ada yang samar sesuatu pun. Akulah zat yang maha menguasai, yang kuasa dan bijaksana, tidak kekurangan dalam pengertian, sempurna terang benderang, tidak terasa apa-apa, tidak kelihatan apa-apa. Hanya aku yang meliputi sekalian alam dengan kodratku. Ajaran Syekh Siti Jenar tentang sasahitan itu menunjukkan pengalaman spiritual tertinggi di mana dirinya telah mencapai fana atau kemanunggalan dengan realitas hakiki sehingga membuat dirinya mampu menyaksikan hakikat wujud tersebut. Syekh Siti Jenar juga sangat konsisten dalam sikap batin dan sikap lahir. Sikap konsisten yang dipegang teguh oleh Syekh Siti Jenar diantaranya adalah dirinya bersedia membagikan dan mengajarkan pengalaman spiritualnya itu kepada siapa saja, termasuk kepada masyarakat awam. Pengalaman keagamaan yang terlahir dari ceruk rohani yang terdalam bagi Syekh Siti Jenar tidak perlu ditutup-tutupi dengan dalih apapun, termasuk dengan dalih penyelamatan syariat. Di dalam ajaran sasahitan itu, semua ajaran Syekh Siti Jenar menemukan simpulnya. Simpul itu tiada lain disebut dengan kamanunggalan kawula Gusti. Kemanunggalan keimanan ini menjadi tempat berkumpulnya mutiara atau jauhar Muhammad, terdiri atas 15 perkara. Pertama, imannya iman. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah keberadaan Allah. Imannya tauhid. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah panunggale Allah. Ketiga, imannya syahadat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah sifatullah atau sifatnya Allah. Keempat, imannya ma'rifat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah kewaspadaan Allah. 5. Imannya sholat. Maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah menghadap Allah. Keenam, imannya kehidupan.
maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah kehidupannya Allah. Ketujuh, imannya takbir, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah kepunyaan, keagungan Allah. Kedelapan, imannya sadrah, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah pertemuan Allah. Kesembilan, imannya kematian, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah kesucian Allah. Kesepuluh, imannya junud, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah wadahnya Allah. Kesebelas, imannya jinabat, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah kawimbuhaning atau bertambahnya nikmat dan anugerah Allah. Ke-12, imannya wundu, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah asma Allah. Ke-13, imannya kalam atau perkataan, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah ucapan Allah. Ke-14, imannya akal, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah juru bicara Allah. Ke-15, imannya nur, maksudnya adalah jangan ragu dan jangan menyekutukan engkau adalah wujudullah, yaitu tempat berkumpulnya seluruh jagat, dunia akhirat, surga neraka, ars kursi, loh kalam atau lauhil kalam, bumi, langit, manusia, jin, iblis, laknat, malaikat, nabi, wali, orang mukmin, nyawa semua itu berkumpul di pucuknya jantung yang disebut alam kial atau alam al-khayal, maksudnya adalah angan-angannya Tuhan. Itulah yang agung yang disebut alam barzah, yang dimaksudnya adalah pamoring Gusti Kawulo yang disebut alam mitsal, yang dimaksudkan adalah awal pengetahuan yaitu kesucian zat sifat asma af'al yang disebut alam arwah, maksudnya berkumpulnya nyawa yang adalah dipenuhi sifat kamal jamal. Ajaran-ajaran tersebut disebut dengan panunggaling iman. Ini merupakan praktek atau aktualisasi dari ilmu kasampurnaan yang dalam tradisi Jawa disebut dengan ilmu manunggaling kawula Gusti. Melalui ilmu manunggaling kawula Gusti atau panunggaling iman ini, fungsi manusia sebagai khalifatullah atau wakil Allah di muka bumi betul-betul nyata. Manusia dalam kerangka ilmu ini merupakan cermin dan pancaran wujud Allah dengan fungsi irodah dan kodrat yang berimbang. Semua bentuk syariat agama tentunya memiliki wujud aktualisasi bagi kehendak batinnya sekaligus ditampakkan melalui tingkah lahiriahnya. Dalam tradisi sufisme, imannya kehidupan adalah tiadanya keraguan dan tidak adanya upaya untuk menyekutukan Allah, baik secara lahir maupun secara batin. Ilmu panunggaling iman merupakan wujud tiadanya sekutu terhadapnya, karena semuanya ini pada hakikatnya adalah wujudnya semata. Melalui doktrin utama manunggaling kawula Gusti, manusia kemudian diajak untuk membuktikan wujud Allah secara langsung, bukan hanya melalui serangkaian ajaran dan pemikiran. Melalui ilmu manunggaling kawula Gusti, seseorang bisa menyaksikan langsung tentang wujud Allah. Ada beberapa poin-poin penting yang digunakan oleh Syekh Siti Jenar dengan ajaran manunggaling kawula Gusti tersebut. Poin-poin itu antaranya adalah iman merupakan pangandeling atau pusaka andalan dari roh. Tauhid atau tauhid adalah panunggale atau saudara tak terpisah atau daerah manunggalnya roh. Makrifat adalah penglihatannya roh. Kalbu adalah penerima dari roh. Akal adalah pembicaraannya roh. Niat adalah pakar maning atau kesukaan dari roh. Sholat adalah menghadapnya roh. Dan syahadat adalah keadaan roh. Ajaran-ajaran Syekh Siti Jenar tersebut meneguhkan maksud kemanunggalan iman yang sudah disebutkan di atas tadi. Syekh Siti Jenar memberikan penjelasan tentang maksud dari masing-masing doktrin pokok tauhid
dan fikih dalam kaitannya dengan masalah spiritual. Pokok-pokok ajaran Syekh Siti Jenar yang berkaitan dengan sasahitan ini dimulai dari iman, tauhid, ma'rifat, kalbu, dan akal merupakan ajaran pokok di ranah tauhid. Kemudian niat, sholat, serta syahadat merupakan ajaran utama pokok fikih. Bagi Syekh Siti Jenar, semua itu terangkai dalam bentuk tindakan roh manusia, sehingga masing-masing mempunyai peran dan fungsi yang berhasil menggerakkan seluruh kepribadian manusia secara lahir dan batin yang meliputi roh dan jasadnya. Kemanunggalan ini memampukan manusia mengimani Tuhan secara lahir batin sehingga sempurnalah keimanannya. Mungkin ini yang dimaksud dengan makna keimanan sesungguhnya bagi Syekh Siti Jenar yang ditempuh melalui ajarannya soal sasahitan itu. Kesatuan ini juga merupakan perwujudan dari penyatuan antara rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Sebab ketika hal pokok ini, yaitu iman, Islam, dan ihsan, pada dasarnya merupakan suatu kesatuan yang utuh yang membentuk kepribadian ilahiyah pada manusia. Manusia yang sudah berhasil menyatu dengan Tuhannya pertanda dirinya telah berhasil memadukan secara utuh iman, Islam, dan ihsannya. Perpaduan ini kemudian membentuk kepribadian manusia sehingga dirinya menjadi manusia paripurna atau insan kamil. Pribadi manusia adalah eksistensi roh, sehingga kalau roh dipandang sebagai pancaran cahayanya, maka pribadi dipandang sebagai bentuk tajalinya atau manifestasi dirinya. Dengan demikian, pribadi manusia dalam konteks sasahitan merupakan Allah yang menyejarah. Manusia yang telah mengalami manunggaling kawula Gusti adalah Allah yang mentajali di dalam dunia. Dalam konteks inilah Syekh Siti Jenar mengemukakan bahwa dirinya merupakan sang pemilik 20 sifat ketuhanan. Ungkapan Syekh Siti Jenar ini dikemukakan ketika dirinya sudah luruh dan larut ke dalam eksistensi Allah, sehingga dirinya sendiri sebagai manusia telah musnah, dan dengan demikian yang ada hanyalah satu, yaitu Allah itu sendiri.